Halo rekan-rekan semua, kita akan ngomongin mulai dari judi online ya, kemudian pinjol ya, kemudian penipuan online. Jadi ketiganya ini sebenarnya saling berhubungan ya, dan sama-sama saat ini menyerang masyarakat menengah ke bawah kan, gitu kan ya. Jadi berdasarkan analisa laporan PPATK ini kan udah triliunan uang beredar ya di judi online, kemudian di pinjol, kemudian di penipuan online ini. Nah, mereka sama-sama menyerang masyarakat yang menengah ke bawah. Nah, ini yang bikin kita sebagai masyarakat menengah ke bawah ini semakin ngeri gitu loh. Karena iming-iming yang fantastis ini membuat impian-impian yang kita menjadi kaya secara instan ini membuat kita itu hilang rasionalnya. Banyak teman-teman yang awalnya coba-coba tetapi menjadi keterusan kan gitu kan ya. Nah, misalnya judi online, gacor dan sebagainya lah ya, itu kan sekarang lagi merajalela ya, merajalela, dan ternyata berdasarkan analisa yang diserang itu justru masyarakat menengah ke bawah gitu loh. Jadi iklan-iklannya itu didesain untuk meracuni otak masyarakat menengah ke bawah. Akhirnya banyak yang terbawa. Kalau sudah kena judi online, uangnya pasti habis dan kemungkinan besar habis deh uangnya. Jadi saya tuh ada sih beberapa orang gitu yang katanya, oh ini berhasil, saya main, nah, ini berhasil segini. Tapi ketika saya tanyain ya ternyata dia juga habisnya banyak juga gitu loh. Ada yang bilang, oh itu loh si tetangga saya dapat 13 juta. Pas saya tanyain ternyata sebelumnya juga udah kalah puluhan juta gitu. Cuman yang terkenal, yang tersebar di lingkungan saya itu, oh si A ini udah menang belasan juta, padahal kerugiannya sebelumnya juga banyak, kan seperti itu. Nah, judi online ini terus menggerogoti masyarakat ya, terutama menengah ke bawah karena pengen kaya instan kan gitu. Sekarang perekonomian kan lagi sulit-sulitnya ya, perekonomian lagi sulit, daya beli turun, orang dagang sepi ya, pegawai banyak yang di PHK. Cara paling cepat kaya ya judi online kan gitu, karena dijanjikan dengan modal sedikit bisa ratusan kali lipat kan gitu kan ya. Akhirnya banyak orang yang terbuai dengan judi online ini gitu loh. Nah, mereka setelah kalah ya, setelah kalah bingung mau cari uang kemana, akhirnya banyak yang terjebak di pinjaman online gitu. Jadi sebenarnya berdasarkan ini analisa PPATK itu ada aliran gitu loh antara pinjaman online menjadi ke judi online gitu. Jadi banyak masyarakat yang miskin ya, menengah ke bawah, judi online kalah tapi berimajinasi, mimpinya tinggi sekali ya, jadi biar bisa cepet kaya akhirnya dia minjol. Padahal pinjol ini kan bunganya gede banget, tenornya singkat banget. Bayangin, beberapa pinjol telat 2 minggu sudah diintimidasi. Ya, beberapa pinjol telat 2 minggu saja bunganya sudah hampir 2 kali lipat. Nah, kayak kayak gitu kan tidak dipikirkan. Yang penting aku minjol, yang penting sekarang dapat uang, harapannya nanti judi ya, nanti berkali-kali lipat sehingga bisa mengembalikan pinjaman. Logika sederhananya itu seperti itu gitu. Nah, ini ternyata sudah menjadi kronis menjangkit masyarakat menengah ke bawah karena berdasarkan PPATK juga nilainya sudah triliunan ya, perputaran uangnya itu sudah triliunan ya. Sedikit sih, sepintas sedikit, satu orang mungkin rugi judi online itu 10 juta, 20 juta, tapi berapa banyak. Bahkan Indonesia sekarang menjadi dengan jumlah pemain judi online yang terbesar di dunia. Rusia aja kalah, India kalah kan gitu kan ya. Indonesia ini pangsa pasar judi online-nya terbesar di dunia, jumlah pemainnya paling banyak di dunia. Nah itu loh ya. Jadi padahal banyak sekali berita-berita ya, yang kemarin masalah pinjaman online ini bahkan ada yang berakhir bunuh diri ya. Kemarin kan ada bos perusahaan ekspedisi ya bunuh diri, kemudian ada lagi kemarin ada orang yang sampai dipecat di tempat kerjanya karena di tempat kerjanya dikirimi GoFood, dikirimi sedot WC, pokoknya paket-paket COD sehingga dia stres sampai dia bunuh diri. Banyak-banyak kasus seperti itu, tetapi ya tetap aja perputaran uang dari judi online ke pinjol ini masih merajalela kan gitu kan. Banyak orang itu kan berpikir instan ya teman-teman. Bayangin kita kalau dengan judi online duit 1 juta bisa jadi duit 1 juta bisa jadi 100 juta gitu kan ya dalam sekejap. Nah, cara paling gampang kan pinjol ya, pinjol pinjaman online.
setelah dapat pinjaman online dipakai judi, kalah yang pinjam online satunya, kalah lagi pinjam online satunya, kalah lagi pinjam online satunya, dengan harapan salah satu pinjaman ini aja gol ya, menang, ya sudah uang balik modal gitu. Tapi kenyataannya kan nggak seperti itu. Kenyataannya banyak sekali yang sudah pinjam online ke pinjaman A, ke pinjol B, ke pinjol C, ke pinjol D, nyatanya tidak kebalik modal, nyatanya diikutkan judi online tetap kalah gitu loh. Nah, saya malah curiga, jangan-jangan ini ada keterkaitannya, maksudnya ini sudah di profiling ini sama perusahaan-perusahaan judi ini. Jadi emang larinya seperti itu. Jadi kamu nanti kalau kalah pasti minjol. Nah, jangan-jangan investornya pinjol sama investornya judi online ini malah perusahaan yang sama, kita kan nggak tahu juga kan seperti itu. Nah, kemudian penipuan online. Penipuan online ini juga banyak banget menyasar masyarakat menengah ke bawah. Ya, bayangin mulai dari penipuan giveaway itu adalah kerugiannya berapa sih? Paling cuma 500.000, 1 juta, tapi kali berapa orang kan gitu kan ya. Penipuan lelang, mengatasnamakan pegadaian, juga kerugiannya nggak banyak, tapi kali berapa orang. Penipuan kerja paruh waktu, penipuan investasi, belum lagi munculnya banyak sekali aplikasi-aplikasi penghasil uang yang ternyata itu adalah money game. Ya, itu money game ya. Jadi profitnya besar ya, profitnya besar. Kemudian ketika bergabung harus mencari banyak member, mencari member lain. Ketika kita sudah masukin banyak member, member yang masuk banyak, kemudian scam, kemudian nggak ada hasilnya sama sekali. Nah, seperti itu kan sekarang lagi menjangkit, menyerang masyarakat menengah ke bawah gitu. Dan profiling masyarakat menengah ke bawah ini memang kayaknya legit banget. Kalau kita ngomongin seperti piramida itu, masyarakat menengah ke bawah kan di piramida yang bagian dasar kan, ya jumlahnya akan banyak sekali dan mudah dibodohi kan gitu, karena literasi digital yang kurang. Ya, diiming-imingi judi bisa menang 10 sampai 100 kali, langsung percaya, langsung minjol, digunakan untuk judi kan, seperti dibilang dapat giveaway aja udah senengnya setengah mati. Di video call palsu, pakai fake video call sudah seneng setengah mati, langsung mau transfer. Ya, terus kemudian literasi keuangannya juga kurang gitu loh. Nanti dibilangin ada yang mau dapat hadiah, kemudian disuruh foto ATM bolak-balik, mau gitu aja. Nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya uang dalam rekening disedot oleh penipu, bankingnya diambil alih karena kita memberikan data kredensial ya, yang seharusnya tidak boleh diberikan, yaitu apa? ATM bolak-balik, foto ATM bolak-balik. Nah, hal ini tentu sangat membuat saya gelisah atau membuat orang-orang banyak ya gelisah, karena masyarakat menengah ke bawah ini sudah hidupnya kurang, itu tapi masih dibodohin gitu loh. Sekarang kan seperti hukum rimba, siapa yang kuat, siapa yang pinter, yo akan menguasai gitu loh. Kita bahkan kemarin banyak yang curhat ke saya gitu, misalnya, Pak saya ini orang nggak punya, saya itu duit aja buat makan kurang gitu loh, tapi kok masih ditipu, dan ternyata ketipunya nggak sedikit, ketipu 20 juta, ketipu 18 juta gitu loh, kok bisa gitu loh. Jadi masyarakat yang nggak kaya tapi bisa ketipu sebanyak itu gitu. Ternyata dalam prakteknya penipu ini benar-benar mencuci otaknya, mencuci otak korban-korbannya ini gitu loh. Misalnya penipuan kerja paruh waktu atau event marketplace. Oh, ini ada event dari marketplace A, dari marketplace B. Nanti tinggal beli misi-misinya. Kamu beli misi nanti dapat hadiah yang besar. Kamu beli misi 100.000, deposit 500.000, kamu nanti bisa dapat 20% komisi. Seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya cari pinjaman kanan, pinjaman kiri, bahkan minjol. Ya, ujung-ujungnya minjol dipakai masuk deposit, padahal depositnya nanti ya nggak bisa kembali gitu. Dan yang membuat saya heran, penipu itu sekarang cerdasnya luar biasa, minta ampun cerdasnya. Bahkan banyak kawan-kawan kita yang nggak punya rekening sama sekali, dia tuh nggak punya rekening, bayangin, tapi tetap aja masih bisa ditipu gitu loh. Nanti pura-pura si penipu ini, kamu dapat hadiah nih, kamu dapat hadiah 50 juta, ini ada kode pemenang hadiah, kamu bisa ambil di BRI Link, bisa ambil di Alfamart, bisa ambil di Indomaret. Biar kamu gampang, nanti ketika kamu di BRI Link atau kamu di Alfamart, Indomaret, nanti dibilangin gitu sama penipu, nanti waktu di Indomaret, Alfamart atau BRI Link, handphonenya kamu taruh
kamu pantau terus, aku ajarin. Nah, kalau perlu kamu pakai headset sehingga nanti aku ajarin caranya untuk mencairkan hadiah ini gitu. Padahal itu adalah kode voucher, kode pembelian voucher, kode transfer Briva, kode pembelian pulsa dan sebagainya gitu loh. Nah, nanti ketika kamu datang ke BRI Link atau kamu datang ke Alfamart, Indomart, ngasih kode itu, kasirnya akan tanya, ini beneran tak mau beli Briva, ini beneran tak mau transfer, ini beneran tak mau beli voucher gitu lah. Kamu yang sudah dibimbing penipu tadi pakai headset gitu akan bilang, penipunya akan bilang ke kamu, bilang aja iya, bilang aja iya, bilang aja iya. Jadi pas kasir ngomong ke kamu akan bilang iya, 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 iya. Nah, ketika sudah ditransaksikan sama kasir nih, hilang semua uangmu kan gitu. Karena ternyata itu adalah kode pembelian voucher. Ternyata itu adalah kode top up kan seperti itu. Jadi bukan malah kamu yang dapat hadiah, kamu malah yang disuruh bayar. Dan Alfamart, BRI Link, mereka nggak mau tahu karena kamu sudah datang, kamu sudah minta input kode, ya sudah kamu yang harus membayar. Banyak kejadian seperti itu. Jadi sebagai masyarakat menengah ke bawah harus lebih aware dan khawatir lagi. Bayangin nanti iklan judi marak bertebaran di mana-mana. Bayangin iklan judi marak sekali. Nanti kamu diiming-imingi, wah sekali menang dapat puluhan bahkan ratusan kali lipat. Ya iklan pinjaman online juga banyak sekali. Diiming-imingi, tanggal lahirmu berapa? Cukup input tanggal lahir langsung cair. Padahal ya itu tadi, itu adalah suatu jebakan. Bayangin, kalau kita hutang di bank, hutang paling bunganya tinggi itu kan kartu kredit, KTA itu bunganya kan tinggi, itu berapa? Paling cuma 30% per tahun. Kalau di breakdown lagi sebulan paling 2 sampai 2,5%. Nah, pinjol telat 1 bulan bisa 2 kali lipat. Ya, utang 1,5 juta, nerimanya cuma 1 juta, bayarnya 2 juta kan gitu kan ya. Jadi kan ini sudah seperti pemerasan, seperti pembodohan. Nah, itu. Jadi teman-teman, saya tahu betapa sulitnya sekarang kondisi ekonomi seperti ini, betapa sulitnya jualan sekarang juga sulit, kerja juga banyak yang di PHK ya. Saya tahu kesulitan-kesulitan seperti itu, tetapi ketika kita tidak menyikapinya dengan tenang, ketika kita gerusa-gerusu, ketika kita asal saja bertindak, maka justru akan memperumit masalah gitu loh. Bayangin ketika kamu membayangkan akan menang judi, ketika kamu akan membayangkan bahwa ini judi pasti menang, kemudian kamu minjol. Nah, apa jadinya kalau kalah terus malah kamu jadi diintimidasi sama para pinjol ini gitu loh. Jadi hati-hati ya, 3 hal tadi ya, pinjol, kemudian judi online sama penipuan online saat ini sedang marak-maraknya mengincar kamu ya. Saat ini sedang getol-getolnya menarik kamu. Ya, ini data real ya, berdasarkan data PPATK juga yang tadi saya sajikan, ada sampai triliunan uang ya yang beredar di dalamnya kan gitu. Dan pengungkapannya rasanya sangat sulit karena beberapa kasus itu ternyata terindikasi dikendalikan dari luar negeri ya. Jadi ada banyak kasus yang ternyata dikendalikan dari luar negeri. Kayak kemarin penipuan kerja paruh waktu. Ternyata orang-orang yang di Indonesia ini ternyata hanya pengumpul dokumen, ya, pembuat rekening. Begitu dapat mangsa ya, begitu berhasil nipu orang ya udah langsung rekeningnya tadi dikirim ke luar negeri. Kemarin yang tertangkap di perbatasan antara Thailand dan Kamboja kalau nggak salah ya. Jadi pengendaliannya di luar negeri. Kalau sudah seperti itu kan susah ya. Paling yang ketangkap yang di Indonesia itu yang pengumpul dokumen sama pembuat dokumen palsu sama pembuat rekening palsu ini saja. Tapi uangnya kan akan susah karena uangnya sudah dilempar ke luar negeri lewat sindikat luar negeri ini gitu loh. Jadi hati-hati karena banyak sekali teman-teman itu yang sudah tertipu uangnya nggak bisa balik, banyak sekali karena yaitu tadi rekeningnya penipu ini hanya rekening proxy, ketika kita mentransfer ke penipu langsung dioper ke rekening lain, ke sindikatnya kan seperti itu. Nah hati-hati juga bagi para korban penipuan, hati-hati karena banyak sekali korban-korban penipuan ini yang terjebak penipuan kedua kalinya gitu loh.
Jadi banyak sekali gitu loh ya. Jadi misalnya kamu sudah kena tipu lelang online atau kerja paruh waktu event marketplace, atau misalnya kamu kena tipu giveaway dan sebagainya. Nanti akan di orang-orang itu akan ada yang posting gitu loh bahwa dia bisa mengembalikan uang korban penipuan, ngakunya itu dari pegawai bank, ngakunya dari OJK, ngakunya dia itu kepolisian gitu. Jadi dia mengaku berbagai macam profesi, kemudian mengaku bisa mengembalikan uang para korban penipuan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya malah korban penipuan ini dimintain uang dan menjadi korban kedua kalinya. Bayangin nanti misalnya, oh ini beneran tak Pak bisa membantu saya, saya barusan ketipu. Nanti akan ditanya penipuan apa, contoh misalnya penipuan koperasi simpan pinjam. Oh iya saya cek dulu. Wah, nanti dia akan pura-pura ngecek terus, oh ini bisa nih uangnya bisa balik, seperti itu kan ya. Nah ketika kamu dijanjikan seperti itu, nanti ujung-ujungnya akan dimintain uang. Misalnya, oh tapi ada biayanya 20%. Lu hilang 10 juta, maka ini ada biayanya 2 juta, 20%. Nah kan banyak orang yang tertipu, akhirnya tergiur gitu loh. Ya udahlah, daripada duitku hilang, mending aku bayar 2 juta. Ujung-ujungnya apa? Kalau nggak dimintain uang lagi, jadi kalau sudah kita transfer yang 2 juta tadi akan dimintain uang lagi, atau kalau sudah nggak gitu ya penipunya akan ngilang kan, seperti itu. Jadi hati-hati, modus penipuan sudah banyak sekali merajalela. Kalau kamu nggak update tentang info-info penipuan, habis uangmu, habis semuanya, bahkan akan meninggalkan hutang piutang yang sangat besar sekali gitu kan. Contoh kerjaan paruh waktu atau freelance online ini kan udah banyak banget korbannya. Bahkan itu mulai dari akhir tahun kemarin, akhir tahun 2012 ya, 2022, yaitu sudah banyak sekali korbannya sampai sekarang, dan ternyata terus menerus ada korbannya sampai sekarang ya. Cuman modusnya aja yang beda-beda. Kalau dulu kerja paruh waktu misalnya Shopee, lah sekarang modusnya oh ini event JDID, oh ini event Tokopedia dan sebagainya macam. Modusnya aja yang dirubah-rubah, tapi cara kerjanya sama. Kita disuruh deposit, kita disuruh top up, ujung-ujungnya duit nggak bisa balik. Ujung-ujungnya top up beserta komisi yang dijanjikan tidak bisa kembali, kan gitu kan ya. Hati-hati. Jadi sekali lagi ya, judi online, kemudian pinjaman online, kemudian penipuan online, ini rangkaian masalah yang sangat complicated, yang banyak sekali membuat kerugian material sampai kerugian waktu, bahkan kerugian mental ya. Jadi udah banyak banget yang ketipu sampai benar-benar stres ya, sampai ada yang bunuh diri segala. Bayangin aja judi online ini, kalau kita buka apapun lah, kalau kita buka apapun, aplikasi apapun, iklannya kebanyakan yaitu tadi judi online sama pinjaman online ya. Terus kalau kita buka sosial media, banyak iklan berbayar tentang penipuan. Jadi isinya ya tiga hal ini membuat dunia online kita itu harus hati-hati gitu loh. Karena kalau kepelintir atau kepleset sedikit aja habis uang kita. Kita kepleset judi misalnya, kita masuk enjoy main judi online, pasti nanti akan kepleset untuk pinjaman online. Pasti nanti angan-angan kita pengen mencari giveaway, padahal isinya giveaway kan penipuan. Jadi cukup riskan ya. Dan ironisnya karena ini menyerang masyarakat menengah ke bawah ya, banyak sekali orang-orang itu yang gimana ya, logikanya saya juga nggak tahu. Jadi sudah tertipu itu mau aja ditipu untuk kedua, ketiga kalinya. Bahkan saya pernah ada yang tertipu giveaway sampai belasan kali gitu. Pas saya tanya ya simple, jangan-jangan ini yang asli. Siapa sih Pak yang nggak tergiur dengan hadiah? Saya itu lagi membutuhkan uang, tapi ternyata ini orang ini bebel banget gitu, dibilangin bolak-balik nggak mau, akhirnya ketipu lagi. Nah, hal-hal yang seperti itu membuat saya juga miris gitu loh. Kenapa pengalaman di masa lalu itu tidak menjadi acuan kita di masa yang akan datang gitu loh. Kita tetap aja tertipu sekali, dua kali, dan terus saja tertipu. Penipuan giveaway itu bahkan ada sampai yang tertipu hingga belasan kali gitu loh. Jadi itu saja mungkin sharingnya agak panjang. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari modus-modus penipuan, mudah-mudahan kita terhindar dari judi online, mudah-mudahan kita terhindar dari pinjaman online, biar hidup kita tentram dan nyaman. Oke, mungkin itu aja.
Kita sambung lain waktu. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.